pembentukan manajemen bersama itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk kepentingan seluruh anggota konsorsium. Pertama-tama kami sangat bersyukur bahwasannya hari ini persidangan bisa berjalan dengan lancar dan saksi memberikan keterangan yang cukup jelas dan terang sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Yang pertama, bahwa berkaitan dengan pembentukan konsorsium PNRI itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang namanya Pak Isnu membentuk konsorsium PNRI. Jadi ini ada berproses, saling melakukan penjajakan, dan akhirnya mereka saling bersepakat untuk membentuk konsorsium PNRI, di mana dinamakan konsorsium PNRI bukan karena PNRI yang punya hajat yang paling besar, tapi karena melihat bahwa produk akhir dari proyek iktp ini berupa kartu, sehingga yang paling tepat dinamakan adalah konsorsium PNRI. Nah, demikian pula berkait dengan posisi Pak Isnu sebagai ketua konsorsium, bukan karena Pak Isnu yang mengelit atau membentuk ini konsorsium dari awal, tapi karena namanya ketua konsorsium PNRI, maka secara ex officio dari direktur PNRI yang kemudian diberikan kepercayaan atau ditunjuk sebagai ketua konsorsium, di mana ketua konsorsium ini sendiri ketika dalam mengambil keputusan juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus dengan persetujuan seluruh anggota konsorsium. Jadi jelas bahwa sebagai ketua konsorsium tidak memiliki otoritas tertentu, tapi dia hanya karena berdasarkan perjanjian tadi, dia hanya mewakili tanda tangan penagihan-penagihan korespondensi dengan Kemendagri selaku pemberi pekerjaan gitu ya, dan itu pun harus dengan persetujuan seluruh anggota konsorsium gitu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kedudukan Pak Isnu sebagai ketua konsorsium selain ex officio tadi ya, jadi bukan dalam kapasitas sebagai pribadi, sebagai ketua konsorsium juga tadi clear bahwa tidak ada honor ataupun gaji tambahan terkait dengan posisinya gitu ya. Jadi jelas bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dari jabatan sebagai ketua konsorsium gitu. Dan kemudian tadi juga saksi menjelaskan bahwa dalam konsorsium sendiri sudah dibagi porsi-porsi pekerjaan, di mana pembagian porsi-porsi pekerjaan ini dilakukan memang berdasarkan kesepakatan masing-masing anggota konsorsium. Jadi mereka saling berproses sesuai dengan kompetensi daripada masing-masing anggota konsorsium. Berkaitan dengan pekerjaan PT LEN seperti yang diterangkan oleh saksi Wahyudin Baginda, direktur PT LEN pada saat itu, bahwa ketika dalam proses penentuan harga, pengajuan harga itu murni berdasarkan apa yang diajukan oleh PT LEN selaku anggota konsorsium yang memang bertanggung jawab terhadap pengadaan IT, dan juga PT Quadra sama gitu ya. Dan dalam proses negosiasinya sama sekali tidak terdapat campur tangan daripada Pak Isnu sebagai ketua konsorsium. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan core dan kompetensinya, dan tidak dapat saling mengintervensi satu dengan yang lain. Jadi setelah ada pengumuman lelang baru kemudian terbentuk konsorsium. Dari konsorsium PNRI anggotanya adalah yang pertama Perum PNRI sendiri, kemudian PT Sandipala, kemudian PT Quadra Solution, kemudian ada PT LEN, kemudian ada PT Sukovindo. Jadi bukan ketua konsorsium yang membentuk manajemen bersama, melainkan pembentukan manajemen bersama itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk kepentingan seluruh anggota konsorsium. Jadi bukan untuk kepentingan anggota konsorsium tertentu begitu ya. Di mana dalam pembentukan manajemen bersama tersebut atas dasar kesepakatan yang bersama, dan itu dituangkan dalam suatu perjanjian pembentukan manajemen bersama, di mana yang menjadi ketua manajemen bersama adalah profesional yang diseleksi oleh seluruh anggota konsorsium. Jadi clear bahwa tadi
ketua MB atau ketua manajemen bersama itu sama sekali berbeda dengan ketua konsorsium. Ini yang harus diklirkan ya, karena ini kalau mungkin secara awam mungkin bisa menganggapnya ini agak mirip, tapi ternyata bahwa itu clear itu berbeda gitu. Dan ketua manajemen bersama ini bertanggung jawab bukan kepada ketua konsorsium, tapi kepada seluruh anggota konsorsium, BUD konsorsium. Manajemen bersama tugasnya adalah untuk mengelola proyek, karena ini mengkonsolidasikan pekerjaan-pekerjaan dari masing-masing anggota konsorsium, karena kegiatan konsorsium ini ada pekerjaan kartu, ada pekerjaan hardware software, yang mana itu masing-masing yang bertanggung jawab berbeda, sehingga ini perlu dikoordinasikan, dan manajemen bersama inilah yang kemudian mengkoordinasikan seluruh pekerjaan daripada anggota konsorsium, lebih bersifat administratif.